belum? Penggunaan bahasa Kawi itu digunakan di mana saja. Yuk kita cari tahu bersama-sama dengan menonton cuplikan video berikut ini. Om Swastiastu. Halo Semeton, nah kembali lagi nih bersama kami di Ngobrol Asik Bahas Bahasa Kawi. Bersama saya Putra Widiarta dan rekan saya Putri Indirayani. Nah, kesempatan kali ini kita didampingi oleh narasumber yang hits nih, yaitu Bapak Ibu Sri Made Ariane SSN selaku narasumber kita pada kali ini. Ini untuk Aji Navigatre nih Ki. Baik. Sebelum kita terjun nih Ji ke dalam tema kita atau materi inti kita, saya ingin menanyakan beberapa hal seputaran dunia seperti pertunjukan dan seperti itu. Untuk Di dapur? Aji sendiri sudah berapa lama sih terjun di seni pertunjukan pewayangan ini Ji? Seperti itu. Jadi semua adik-adik sudah berkunjung ke Pondok Tiang Gusti Made Ariane, sering apa sembrono. Profesi Tiang serabutan sebenarnya. Tapi dalam hal ini profesi Tiang sebagai praktisi pedalangan atau menjadi dalang di Buleleng. Jadi keseharian saya bergerak di bidang seni pertunjukan, khususnya di bidang pedalangan. Lupa apa pertanyaannya? Sudah berapa lama sih terjunnya di terjun dalam pewayangan, dan apa sih yang latar belakangnya Aji sehingga bisa mau terjun ke dunia seni pertunjukan atau pewayangan inilah seperti itu. Jadi latar belakang Tiang sebagai pelaku seni pedalangan itu sebenarnya baru dari tahun 2010 sampai hari ini. Jadi yang sebenarnya terlahir tidak di lingkungan seni, tapi orang tua Tiang itu sebagai petani, bapak petani, ibu petani. Nah, saya juga tidak tahu kenapa 2010 berkeinginan untuk mempelajari ilmu pedalangan. Jadi selama 1 tahun saya berpikir, sehingga 2011 saya melakukan studi di ISI Denpasar di seni pertunjukan jurusan pedalangan. Lulus 2015 pulang ke Singaraja tanggal 25 Desember 2015 yang meminta pedalangan dan menjadi dalang sampai hari ini, pentas di seputaran Buleleng ya minimal 10-15 kali lah dalam sebulan. Sangat-sangat padat ya. Nike secara singkat perkenalan Tiang. Jadi Tiang sendiri juga tidak tahu kenapa saya menjadi dalang, dan sampai hari ini juga sering bertanya kenapa saya menjadi dalang gitu aja. Terus seperti itu. Tapi asik sekali saya melakukan kegiatan ini dengan banyak pembelajaran ada yang mungkin. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah selama prosesnya Ji, apa sih kesulitan-kesulitan yang Aji dapatkan ketika mempertunjukkan wayang tersebut? Kesulitan sih, apapun yang kita lakukan itu ada kesulitannya. Yang tidak melakukan apapun saja itu pasti ada kesulitannya. Apalagi kita melakukan kegiatan, apalagi kegiatan seni. Konon katanya seni pedalangan itu adalah yang kompleks, yang harus mengetahui beberapa jenis kesenian tradisi Bali. Konon. Jadi kesulitan-kesulitan yang saya hadapi dalam melakukan kegiatan ini, saya rubah menjadi sebuah tantangan. Jadi setiap
tantangan yang hadapi di dalam melaksanakan tugas sebagai dalang ini cukup unik dan sangat menarik. Nah, itu adalah sebuah pembelajaran. Jadi hampir setiap hari saya belajar, karena saya tidak melakukan rutinitas. Yang kemarin saya pentaskan tidak mungkin persis sama dengan yang kemarin saya pentaskan, hari ini juga dipentaskan. Audiens juga berbeda-beda, situasi tempat juga berbeda, kadang-kadang mood kawan-kawan yang diajak pentas juga berbeda. Jadi tantangan-tantangan itu selalu saya jadikan sebuah pembelajaran untuk selalu belajar gitu, hampir setiap hari. Ya, apalagi? Oke, dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Ci. Berbicara masalah pertunjukan wayang, kan Aji besar di pedalaman, pasti melayangkan. Berapa intens penggunaan bahasa Kawi dalam setiap pertunjukan yang Aji lakukan? Udah ke topik ya. Iya. Udah masuk nih ke topik. Jadi mungkin dalang ataukah wayang tradisi khususnya wayang buleleng itu banyak sekali mempergunakan bahasa Kawi. Sepengetahuan saya, bahasa Kawi itu adalah bahasa sastra. Jadi banyak sekali sastra-sastra kuno yang dipakai dalam pertunjukan wayang itu memakai bahasa Kawi. Nah, itu penyebabnya bahasa Kawi itu harus banyak ada di wayang gitu. Sebuah contoh yang sering saya lakukan adalah melakukan pertunjukan wayang Parwe atau wayang Mahabharata. Jadi cerita-cerita dari Mahabharata itu diambil dari Kekawin, dari Adi Parwe, banyaklah dari 18 Parwe itu. Nah, semua sastra itu mempergunakan bahasa Kawi. Nah, itulah yang membuat kenapa dalang itu harus sedikit tidaknya paham dengan bahasa Kawi. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pertunjukan wayang kulit tradisi, tokoh-tokoh wayang itu kebanyakan memakai bahasa Kawi. Terkecuali punakawan atau abdi itu bisa mempergunakan bahasa Bali atau bahasa Indonesia terkadang gitu. Ya. Jadi berratu atau tokoh-tokoh dalam pewayangan itu selalu berbahasa Kawi. Mungkin itu ya. Nah, tanya sih, merujuk ke tokoh-tokohnya Ji. Sebenarnya yang melatar belakang itu adalah teks-teks sastranya seperti itu. Jadi, semisal kalau kan saya dapat melihat tuh pertunjukan wayang kadang punakawan itu juga menggunakan bahasa Kawi. Sebenarnya peran penting bahasa Kawi di dalam pertunjukan itu apa sih? Apakah tidak semua tokoh ratu atau tokoh-tokoh utama dan wayangan itu kan dan punakawan juga beberapa di Sebenarnya semua penting ya. Jadi kenapa tokoh wayang mempergunakan bahasa Kawi? Itu didasari dari sastranya. Contoh Kekawin gitu. Jadi dalam pewayangan itu dalang mulai berbicara di awal itu adalah mempergunakan lagu atau gending yang berbahasa Kawi. Nah, selain itu juga ada ucap-ucapan ataukah doa untuk Ide Sang Hyang Widi, untuk leluhur, untuk penggubah semua sastra yang terkait dengan pedalangan. Itu
mempergunakan bahasa Kawi. Kenapa demikian? Karena dalang itu berpatokan pada Dharma Pewayangan. Nah, di dalam Dharma Pewayangan semua mempergunakan bahasa Kawi. Jadi sangatlah penting di dalam pertunjukan wayang kulit tradisi mempergunakan bahasa Kawi selain bahasa yang lain, bahasa Bali kuno, bahasa Bali gaul, sor singgih bahasa gitu. Mungkin seperti itu. Dalam pertunjukan kan kadang penggunaan bahasa itu kan menyesuaikan seperti itu. Nah, apa sih perbedaan yang ingin saya tahu itu perbedaan antara bagaimana menggunakan bahasa Bali kuno sama bahasa Kawi ini dalam pertunjukan itu apa ya? Penggunaannya itu seberapa dari tokoh ini seperti itu. Bagaimana tuh? Penggunaan Biasanya yang saya lakukan di dalam pertunjukan wayang hari ini, karena pertunjukan wayang hari ini kita harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan hari ini. Sebuah contoh, saya pernah melakukan pertunjukan wayang dengan memakai bahasa Kawi yang bagus, yang banyak, tetapi audiens ataukah penonton itu banyak yang tidak mengerti dan merasa itu mubazir. Nah, itu saya hadapi di lapangan. Sebuah contoh ketika wayang Megunam itu adalah wayang rapat, mungkin di sebuah kerajaan atau di suatu tempat melakukan sebuah rapat, itu yang mendominasi adalah bahasa Kawi, kecuali punakawan yang memakai bahasa Sorsinge Base atau bahasa Bali. Nah, ketika melakukan pengguneman di dalam pertunjukan, jarang sekali menemukan penonton yang peduli dengan pengguneman. Nah, kendala-kendala seperti itu saya terkadang sedikit bergeser, sehingga pemakaian bahasa Kawi dalam wayang itu saya pakai yang lebih simpel, lebih sederhana dan lebih padat. Tetapi mempergunakan bahasa Bali yang lebih. Jadi penting-pentingnya saja memakai bahasa Kawi, lalu dijelaskan oleh punakawan dengan bahasa Bali. Itu pun terkadang tidak sampai di masyarakat. Jangankan bahasa Kawi, bahasa Bali pun jarang hari ini yang tahu. Coba adik-adik ngomong dengan anak-anak berbahasa Bali, jarang sekali yang tahu. Jadi mungkin 1 berbanding 100. Nah, itu yang kita hadapi di masyarakat. Jadi itu tantangan saya menjadi seorang dalang. Terkadang ingin melakukan pertunjukan yang seperti dulu sesuai pakem pedalangan, mempergunakan bahasa Kawi yang banyak, yang lengkap, yang bagus. Tetapi terkadang itu berlawanan dengan penonton, sehingga kita seolah-olah asik sendiri, penonton pun asik sendiri, ada yang pegang HP, ada yang ngobrol dengan yang lain gitu, tidak fokus lah gitu. Nah, pengalaman-pengalaman itu membuat saya lebih belajar terhadap pertunjukan wayang. Mungkin seperti itu. Dan sesuatu yang penting jadi kalau dulu penggunaan bahasa Kawi itu kan jadi punakawan itulah yang menjadi translator dari bahasa Kawi itu sendiri, seperti itu ya. Oke. Gini sih, tadi kan masalah pertunjukan penggunaan bahasa Kawi nih di masyarakat yang mungkin kurang ditangkap sama masyarakat mengenai penjelasan yang Aji lakukan saat melakukan wayang gitu.
apakah Haji memiliki tips dan trik tertentu biar penonton itu jadi ngerti tentang bahasa Kawi itu? Gini sebenarnya yang hadapi di masyarakat. Jangankan sekarang, dulu pun juga jarang orang yang memahami bahasa Kawi. Orang tua kita dulu juga tidak banyak yang tahu bahasa Kawi. Tetapi orang tua dulu itu mendapatkan keindahan bahasa itu. Jadi ketika tokoh yang berbahasa Kawi di pendengaran penonton, keindahannya yang dicerna. Jadi cara menyampaikan bahasanya itu yang didengar. Nah, hari ini sama sekali tidak. Jarang sekali saya menemukan penonton yang masih peduli dengan keindahan bahasa gitu. Nah, itu juga kendala yang tiang hadapi. Kalau berbicara tips, saya hampir setiap hari belajar dengan pengalaman yang sebelumnya, dan selalu apapun peluang-peluang yang membuat pertunjukan saya lebih menarik, tidak bertentangan dengan nilai-nilai pelestarian budaya, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar menjadi seorang dalang, yaitu dan pewayangan, itu hampir setiap hari saya lakukan di lapangan, berdiskusi dengan kawan-kawan pemerhati pedalangan, para dalang. Bahkan tidak menutup kemungkinan saya juga sering berdiskusi dengan kalangan akademisi di Buleleng, di Denpasar. Sering saya diskusikan hal-hal seperti ini. Ini tuh. Dan wayangan ini Haji bilang bahwasanya untuk dalam setiap pementasan Haji menggunakan beberapa parwa seperti itu. Selain dari parwa, kadang juga Kalau kade terkadang kan di dalam wayang Ramayana, nah, karena pasar ataukah kebutuhan masyarakat pada umumnya di Buleleng itu lebih sering marwe ataukah melakukan pertunjukan wayang parwe atau Mahabharata. Kenapa demikian? Karena kalau wayang parwe atau wayang Mahabharata itu tidak melibatkan banyak orang. Jadi dalam wayang tradisi itu kita bekerja 4-5 orang sudah bisa. Tapi kalau memakai cerita Ramayana ataukah kande, diambil dari kande, itu harus memakai gamelan batel. Jadi itu melibatkan lebih dari 10-15 orang. Itu kemungkinan itu sebabnya wayang parwe masih eksis di masyarakat Buleleng pada umumnya. Terkecuali ada yang Laur Punagi ataukah Mesesani, ataukah memang dia berkeinginan untuk upah wayang Ramayana, kita juga sering melakukan itu, tapi lebih sering melakukan pertunjukan wayang parwe. Karena sebenarnya secara pribadi Indira pengen lihat Haji wayang sih, atau gitu? sambil ngebahasa Kawi gitu. Begitu. Mungkin bisa kalau bahasa misalkan Kawi. tidak bisa pakai wayangnya, Iya, dilakonkan iya. seperti itu. Begitu. Karena yang pernah penasaran nih gitu. Penasaran Haji. Kalau gitu pakai wayang aja ya? Boleh kan? Boleh. Sedang penangis Rikang sareje paricara ai tiang aradu betaran di tiang Ido sampora bundar mukusumu sesunan di tiang Wina ke dedung jagat di kirim jagat di paras walu yu cokor itu. Paricara matangnya ning mulun nginona kenang di parak dumakri kanang. Jagat indera paras saking kiri ke saking karang tumarites. Duaning palung cokori dewe. Nikahin dewet di tiang imang detangkil bari kirim jagat indera paras saking dari ko saking karang tumarites. Apan paricar yang Pak Ayu
ingulun para tu bakar kanang jaga indera perasti ingulun biprayang larakan suja karya pawat wan rinjang ira bapu tari manan engkau bapu pun iki pulih hadiah dia dawa garatu sareng sami sang panca pendawu wenten ring tengah hingalas ulian ketundung dari garatu saking jagat Astinapura ngalas hari soras tiban titiang nyarengin naratu meneng ring tengah alasi itu waipi terwenten dari garatu aduh ngogati titiang 12 tahun bayangkan di garatu ngeraris wenten bisa manaratu ni majeng ring sang ide sang yang para maning wisisa yang rahayu pada sidem awali mereka jagat ini reparaste di tiang jadi kacang cara ingin yuk pada jagat yang mau dikira Yesus semua nih Kak Haji. Aduh, ketawa. Jadi kalau melihat dari memang dari pewayangan sekarang itu memang lebih menonjolkan apa ya kelucuan dan pesan-pesan moral dibandingkan itu juga apa ya cerita intinya seperti itu sih yang bisa tiang tangkap dari lihat pewayangan seperti itu. kalau dulu seperti itu ceritanya itu tidak dua tokoh ini tetapi ini ada tokoh lagi satu berbahasa Kawi berdua lalu diterjemahkan dengan ini itu bisa panjang 5-10 menit dan hari ini seolah-olah itu membosankan di dalam pertunjukan jadi saya sering sekali melakukan pertunjukan di awal pertunjukan itu menggunam istilahnya hanya 2 orang kalaupun ada tokoh lagi satu paling banyak 2 kalimat itu 2 kalimat langsung bubar petangkilan dan punakawan inilah yang membicarakan permasalahan tadi itu lebih diterima Karena mereka itu juga salah satu cara dia untuk harapan sih untuk wayang itu masih diterima. Baik, itulah tadi pembahasan kita mengenai peran penting bahasa Kawi dalam seni pertunjukan wayang. Terima kasih banget Iki Haji sudah memaparkan, meluangkan waktu juga buat kami untuk melaksanakan podcast bersama. Tentunya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dalam podcast ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kekurangan yang kami sampaikan baik dari segi pengucapan maupun hal-hal yang lain. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan para musanti. Om Santi, Santi, Santi. Terima banget Haji. Nah, itulah tadi salah satu contoh penggunaan bahasa Kawi dalam pertunjukan seni wayang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.